Dari Dinas Pertanian Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tadi ada Pak Kepala Dinas dari Pak Bupati yang diwakili oleh staf bidang perekonomian. Di sini ada Ibu Kabid, kemudian rekan ulun, Sidin ini orang jauh dari Banyuwangi, Bapak Eko Sunarko. Nah, tepuk tangan dulu untuk Pak Eko. Jadi kalau pian di WA Sidin kena masuk Pak Eko. Kalau pian minta nomor Sidin kan, habis itu apa pian chat Sidin, apa Pak Eko bolehlah minta pulsa kan? Nah, sekali chat minta pulsa, jangan. Nah, ini Pak Eko yang merupakan tenaga ahli dan konsultan di bidang pertanian. Alhamdulillah ada waktu beliau di tengah kesibukan. Saat ini lagi ada proyek di Jogja bersama Syngenta. Jadi hendak bertanam sedikit komoditas lain, ada jagung. Kebetulan bila berhasil di sana akan dibawa ke Kalimantan Selatan juga insya Allah. Nah kemudian alhamdulillah pada hari ini kita bersyukur sesuatu yang mungkin tidak diduga-duga kita bisa bersilaturahim di tempat ini, sekaligus kita refreshing. Mungkin ada yang lawas kada kepagat, ya kan? Duit dipagat kada payu jadi yang, ya. Payu ayo mun disampung pulangnya lah. Nah, kemudian kita yang Muslim kita bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, pada para habaib, para sahabat, para zuriat Rasulullah, orang-orang yang mengikut beliau ila yaumil qiyamah. Baik, ulun asli orang Barabai, jadi ulun adalah pegiat di bidang pertanian. Mungkin ada yang rancak sudah bertamuan, ulun sudah mulai tahun 2009 di bisnis pupuk, dulu pupuk organik, agrobos dulu pertama-tama. Terus ulun di pupuk guano itu tahi kelelawar, sempat jalan dan beberapa banyak proyek yang kita tangani. Dan saat ini alhamdulillah ulun menggalakkan pertanian kopi dan pisang Cavendish. Tapi kalau yang ulun lihat saat ini yang insya Allah sudah bisa menghasilkan yang ulun pingkuti ini, yaitu adalah kopi. Nah ini adalah kopi yang kami tanam ya kurang lebih 1,5 tahun yang lalu. Ini asli produk kita ini. Jadi dulu setelah banjir bandang ya, ulun kan kena banjir juga di rumah ulun di Gamanggis di Tengkarau luar itu kurang lebih sepinggang banyu. Dan setelah ulun lihat ternyata parahnya luar biasa. Ini adalah salah satunya banyaknya penebangan pohon mungkin ya di daerah hulu kita. Kemudian memang waktu itu curah hujan yang sangat tinggi. Nah adanya penebangan pohon dan lain-lain itu mungkin adalah alasan ekonomi buat masyarakat ilolah. Mungkin kami perlu coba aja berubah kan perlu kayu juga. Nah artinya kita tidak bisa saling menyalahkan. Tapi saat itu ulun merenung, jadi ulun tanaman apa yang kira-kira bisa membantu alam kita ini supaya jangan sampai terjadi banjir bandang kembali terulang. Ya lah. Nah ternyata setelah ulun teliti, ternyata ada komoditas yang bagus untuk menahan banjir. Ya. Nah ini kita lihat videonya nih di tempat kebun yang sudah kita tanam, sudah menghasilkan. Ya ini kopinya itu. Jadi ceritanya setelah ulun membaca kopi adalah komoditas yang paling tepat yang bisa dibawa Hulu Sungai Tengah, atas inisiatif itu bersama kawan-kawan ulun mulai menanam kopi ini di Patikalain. Ya bersama kawan-kawan di sana pegiatnya adalah Pak Masran, abah kembar Jerurang. Kemudian ada di Papagaran dan ulun ada coba juga menanam kopi ini di daerah Kayu Rabah. Tapi ternyata yang sudah bagus, sudah bunga pada saat umur 10 bulan dan sudah buah pada saat umur 12 bulan dan sudah ini adalah panen pertama kami, sudah panen 5 kilo
Dan pian bisa coba tuh ada setermos tuh ulun bagi-bagi pian hendak mentes kopinya. Nah, ya lah. Nah, supaya tahu bahwa kita ini kawah bertanam kopi di Badabay ini, dan potensi kopi ini insya Allah sangat luar biasa. Karena saat ini di mana-mana ada kafe yang lelah, bahkan setiap kita kalau beisukan wah ini kada teh aja yang lelah, atau menyusu aja abahnya nih. Nah, wah ini bila ditakoni adakah kopi? Nah, yang lelah kopi kah gula aja. Nah, artinya kopi ini adalah salah satu komoditas yang insya Allah sangat potensial kita kembangkan di hulu sungai tengah. Di saat ini minta maaf benar di daerah kita, jalur kita ini kayaknya sudah ramai benar kita bertanam pisang dan kada kau ditahan-tahan. Ulun gitu bertanam pisang juga. Nah, kalau pisang ini minta maaf, kada lebih menyerap lawan banyu pada saat terjadi musim hujan lebat. Nah, akhirnya minta maaf, karet ditabangi, ditanami pisang. Salahkah? Ya, sebujurnya salah bang, tapi apa boleh buat? Alasan ekonomi. Nah, kayak apa caranya? Ya, mau kada mau, mikirnya Mas Eko ngasih tahu caranya. Karetnya jangan habis ditebang, tanami kopi. Boleh aja buat tanam pisang, tapi tetap tanami kopi. Nah, kemudian ada lagi tanaman lain, mungkin jahe yang bisa kita panen. Jadi ada 3 tanaman dalam satu kita kali menanam itu. Kami waktu menanam kopi yang itu kami sambil nanam jagung pakan. Jadi 2 kali panen jagung pakan hajar pakambang kopi. Nah, jadi artinya ada terus kita ini ATM harian ada di Gatah. Ya Allah, ATM bulanan ada di kopi. ATM per berapa triwulan mungkin ada di jagung atau komoditas yang lain. Nah, jadi ini adalah hasil perenungan kami karena kami orang Badabay merasa khawatir dengan kondisi alam di Badabay, dan kita ini boleh dikatakan harus menjaga alam kita. Akhirnya jawaban ulun adalah waktu itu kita mengembangkan kopi. Kami ambil bibitnya dari Prof. Alim. Prof. Alim itu adalah rektor Unlam saat ini, WLM. Jadi kami ambil bibit dari sana. Memang investasinya lumayan ya. Jadi waktu itu kurang lebih Rp15.000 per pohon kami mulai menanam. Tapi kalau melihat hasilnya 2 tahun insya balik modal. Kalau kita bahasanya itu rawat dengan benar-benar. Dan kopi ini kalau dirawat baik-baik, jangan dipetik pada saat hijau, dirawat aja bagus-bagus, insya Allah sampai umur 30 tahun masih bisa menghasilkan. Makanya banyak orang di Badabay ini bahari itu kan bos kopi, ya Allah ada kampung sampai ngarani kampung kopi di Badabay. Nah, jadi ini adalah pengantar dari ulun. Kita lihat videonya sambil kita membayangkan ini bisa juga kayaknya di Kabun Pian. Nah, ini adalah video yang kami ambil 2 hari yang lalu di mana? Patikalain. Nah, jadi bisa biar perjalanan ke sana kayaknya. Ini lagi harum-harumnya di kebun sana karena kembang kopinya ini lagi ya kayak kebun kenanga bang, kayak kebun lah. Tapi ingat, tanaman apapun namanya pian harus rawat, pian harus sayangi, pian kalau yang muslim disolawati banyaki. Nah, jadi artinya saat musim kemarau, asal jangan kemarau anu banget kok, insya Allah ini bisa bertahan. Nah, ini jenis kopinya adalah kopi Robusta. Nah, untuk yang ini nanti biar bisa kalau hendak sosialisasi di kelompok pian, misalnya betapa masalah pertanian dan lain-lain, termasuk kebun kopi ini bisa aja di kios kami juga, karena ada belum kasih nomor kontak kami. Jadi kita bisa, kalau yang masyarakat hendak mencobai masing-masing rumah 20 rakun sorang jadi yang lelah. Nah, ini kami menanam semalam 4.000 pohon. 4.000 pohon kurang lebih 2 hektar. Jadi 2 kali 2
Tapi kalau pian hendak bertanam yang lain, jaraknya dijarangi. Namun ini kami kebetulan hendak khususan kopi. Nah, ini jadi ini minta maaf mungkin karena dulu Taufikur Rahman SH, jadi SH itu Sarah Bahakun, makanya Pak Kopi oke yang lain. Urusi masjidnya juga kan, kalau pian keberapa ada masjid Azikra, ulun ketua masjid Azikra. Jadi SH ini Sarah Bahakun yang lain sinting hanyar lain lah. Jadi kan lain di bidang hukum ulun malah ngurusi takbis, ngurusi masjid, ngurusi kopi, ngurusi pisang ya. Nang mana yang jadi hasil rezeki yang halal yang lah. Ya tepuk tangan dulu untuk kopi Robusta. Dengan hormat ulun mintakan kepada Mas Eko untuk menjelaskan mengenai potensi dan bagaimana caranya mendiversifikasikan tanaman kopi dan karet sehingga karet pian yang ditabangi habis tetap bisa menghasilkan sebagai ATM harian. Bagaimana karet pian bisa lebih produktif karena pian ini banyak berisi karet disadap terus dipupuk kada ya itu toh. Ini kayak apa? Sadap terus. Nah silakan Mas Eko. Kita beri tepuk tangan kepada Mas Eko. Masuk Pak Eko. Ya, cocok.